Selamat pagi, salam Franciscus Pace Bene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang terhormat Suster Maria Davrosa Sianturi SPD selaku Kepala Sekolah SMPK Santo Fransiskus Asisi Samarinda. Yang saya hormati Bapak Alexander Berea Hayon selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SMPK Santo Fransiskus Asisi Samarinda dan teman-teman yang saya hormati dan saya hargai. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun itu. Izinkan saya untuk memperkenalkan identitas saya. Perkenalkan, nama saya Quinsa Beatrice Mangiwa. Saya berumur 14 tahun. Saat ini saya bersekolah di SMPK Santo Fransiskus Asisi Samarinda dan saya berasal dari kelas 91. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan topik dari pidato yang telah saya persiapkan sebelumnya. Topik pidato saya kali ini diambil dari bidang kesehatan, khususnya kesehatan organ tubuh bagian dalam manusia. Dan judul yang dapat saya kembangkan dari topik pidato saya kali ini adalah pentingnya menjaga kesehatan jantung. Tujuan saya menyusun pidato saya kali ini adalah karena saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa jantung merupakan salah satu hal penting yang patut kita perhatikan keadaannya dan kesehatannya, dan merupakan salah satu hal yang tidak dapat kita sepelekan karena dapat berujung kepada suatu keadaan fatal yang dapat menyebabkan kematian atau kehilangan nyawa seseorang, yang akan saya sampaikan pada pidato saya kali ini. Para hadirin semuanya, seperti yang telah kita ketahui, jantung merupakan salah satu bagian dari anggota tubuh, khususnya organ tubuh bagian dalam. Jantung merupakan salah satu organ tubuh bagian dalam yang sangat penting dan mengambil peranan penting dalam menyokong kehidupan manusia sampai saat ini dan seterusnya. Jantung berperan untuk memompa darah yang mengandung oksigen dan kandungan-kandungan baik yang sangat bermanfaat bagi tubuh dan keberlangsungan hidup manusia. Jika terjadi kegagalan fungsi jantung, akibatnya sangatlah fatal dan bahkan dapat menyebabkan seseorang kehilangan nyawa dan kehidupannya. Jantung merupakan organ tubuh bagian dalam yang memiliki sifat involunter. Sifat involunter adalah sifat yang dimiliki oleh organ tubuh manusia yang membuat setiap organ yang memiliki sifat ini bekerja secara tidak sadar atau tidak berada di bawah kendali manusia. Sifat ini membuat jantung akan terus berdetak tanpa kita perintahkan. Bahkan saat kita tidur, jantung tetap terus berdetak tanpa henti. Jantung berkontraksi 70 kali per menit setiap harinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh sehingga keseimbangan kerja sistem dan organ tubuh yang lainnya tetap terjaga. Secara medis, jantung yang normal berdetak 60-1000 kali per menit. Karena begitu pentingnya peranan jantung bagi tubuh dan kehidupan manusia, sudah seharusnya kita menjaga dan merawat kesehatan jantung agar dapat berfungsi dengan baik dan menyokong kehidupan kita agar selalu sehat dan baik. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan yang dapat menjadi penyebab jantung seseorang mengalami penurunan kesehatan atau mengalami penurunan kondisi dan performanya. Di antaranya yakni karena polusi udara, kemudian merokok, obesitas, penyakit hipertensi, tingginya kadar kolesterol, kemudian pola makan dan pola hidup yang tidak baik, kemudian juga tidak menjaga kebersihan diri dengan baik, kemudian kurangnya aktivitas fisik dan olahraga,
kurangnya ruangan terbuka, sirkulasi udara bersih, dan sinar matahari yang cukup untuk tubuh. Kemudian juga ada latar belakang genetika atau keturunan dan geografi spesifik, dan sebagainya. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa jantung seseorang yang mengalami penurunan kondisi, mengalami penurunan performa, mengalami penurunan kesehatan itu menjadi rentan untuk terkena penyakit jantung atau dalam dunia medis sering kita sebut sebagai penyakit kardiovaskular. Penyakit ini tergolong ke dalam jenis penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan menyerang segala usia, yang menandakan bahwa walaupun si penderitanya tergolong masih muda, masih kecil, masih kanak-kanak, apabila pola hidupnya, pola makannya tidak baik, dan beberapa faktor yang sudah saya sebutkan sebelumnya memenuhi dengan baik dalam kondisi tubuh si korban, maka penyakit jantung akan tetap menjangkitinya. Walaupun saat ini penyakit jantung sudah dapat diatasi dengan pemasangan ring pada jantung si penderita, namun ring sendiri tidak menjamin 100% penyakit jantung tersebut akan sembuh dan hilang dari jantung si penderita. Karena pada beberapa kasus, orang yang telah memasang ring pada jantung mereka dapat merasakan kembali penyakit jantung yang telah mereka alami, kembali datang kepada mereka, ataupun kembali kambuh di tubuh mereka suatu waktu. Ditambah ketika mereka tidak menjaga tubuh, pola makan, dan pola hidup mereka dengan baik. Perlu kita ketahui juga, biasanya orang yang terkena penyakit jantung ini akan terkena komplikasi dari penyakit lain juga yang dibawa oleh penyakit jantung ini sendiri, seperti penyakit stroke, kemudian jantung bocor, gagal jantung, serangan jantung, arteri perifer, aneurisma, atau pembekakan ataupun pembesaran pembuluh darah dan sebagainya. Bagi orang yang terkena atau mengidap penyakit jantung, mulai dari ia terkena penyakit tersebut sampai seumur hidupnya, ia akan terus hidup berdampingan dengan obat. Mereka harus mengonsumsi obat secara rutin agar tetap sehat dan dapat mengatur kondisi jantungnya agar tetap stabil. Untuk itu, jika sudah merasakan gejala-gejala penyakit ini, segeralah periksakan ke dokter. Karena jika penyakit ini terdeteksi lebih dini pada tubuh dan segera mendapatkan penanganan yang tepat, maka penyakit ini dapat disembuhkan. Dan orang yang menderita penyakit ini dapat menjalani kehidupan dengan normal tanpa harus mengonsumsi obat seumur hidupnya. Walaupun untuk beberapa saat ataupun beberapa waktu ia diharuskan untuk meminum obat secara rutin agar dapat mengembalikan kondisinya dan kesehatan baik dari tubuhnya maupun jantungnya. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar kesehatan jantung kita tetap terjaga dan kita dapat terhindar ataupun kita dapat mencegah penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung ini menjangkiti kita. Caranya yaitu dengan mengatur pola makan yang sehat, pola hidup yang baik, berhenti merokok, hindari stres berlebih, kemudian aktivitas fisik dan olahraga secara teratur, perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung antioksidan, tidur yang cukup dan berkualitas, kemudian rutin untuk medical check up, rutin untuk mengontrol tekanan darah, perbanyak minum air putih, mempertahankan berat badan ideal, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar, perbanyak ruangan terbuka agar kebutuhan tubuh kita akan sinar matahari dan sirkulasi udara terpenuhi dengan baik. Dan juga rutin untuk mengonsumsi buah-buahan seperti jeruk, apel, belewah, dan juga alpukat yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Demikianlah pidato saya tentang pentingnya menjaga kesehatan jantung.
Marilah kita jaga kesehatan jantung kita agar kita dapat hidup sehat dan bugar sepanjang hari. Dan kita juga harus tetap menjaga kesehatan organ-organ tubuh kita yang lainnya. Dan semuanya ini dapat kita lakukan dan kita mulai dari sekarang dan seterusnya dimulai dari kebiasaan yang paling kecil dan paling sederhana, dimulai dari lingkungan sekitar kita. Agar kita semua dapat hidup dalam keadaan aman, nyaman, dan damai, serta tentunya dalam keadaan yang bugar dan sehat. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian suster, bapak guru, dan teman-teman semua. Saya Quinsa pamit undur diri. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Bene. Terima kasih.